Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendatangi sebuah wisma di kawasan Jati Baru, Tanah untuk mencari keberadaan para perampok bermodus anggota polisi. Seorang terduga pelaku langsung berusaha menutup pintu hingga petugas harus mendorong paksa pintu tersebut. 2 orang akhirnya diringkus tanpa perlawanan, sementara 2 pelaku lainnya dibekuk petugas di sebuah penginapan di sekitar lokasi. Keempat pemuda ini merupakan kawanan perampok yang beraksi di depan stasiun Tanah Abang pada malam sebelumnya. Mereka menodongkan senjata tajam ke pejalan kaki untuk merampas ponsel dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Diancam, diberhentikan. Salah satu pelaku mengaku anggota kepolisian sehingga digeledah si korban ini. Korban ini merasa karena memang mereka pelaku ini ada 4 orang, dia nggak bisa melakukan perlawanan atau pergerakan sehingga HP si korban dirampas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Para pelaku kini terancam pasal tentang pemerasan disertai ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Aksi nekat komplotan spesialis pencuri spion mobil yang terparkir di garasi rumah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Sementara pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar usai terjatuh menabrak warga saat dikejar. Pencuri spion mobil beraksi di daerah Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera pengawas merekam sejumlah pelaku nekat masuk ke dalam garasi rumah dengan cara melompat pagar. Salah satu pelaku langsung mengambil spion mobil dengan cara menarik dan mematahkannya, kemudian kabur melarikan diri. Setelah setengah jam, mereka kembali beraksi di Jalan Nangka, tidak jauh dari rumah korban pertama. Aksi pencurian itu baru diketahui korban saat keluar rumah untuk bekerja. Pelaku 2 orang. 2 orang. Yang diambil apa aja, Bu? Di sini ini spion kanan kiri. Padahal di sini ada mobil lagi Avanza, tapi dia ngambil ini aja. Mobilnya jenisnya apa, Bu? Yaris. Tapi udah laporan polisi, Bu? Belum, karena kan kemarin dia mau laporan. Istri ini kan udah diganti katanya, ntar ya susah olah TKP-nya lagi. Dalam 1 bulan terakhir, sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa di kawasan Jagakarsa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayembati melaporkan. Warga Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan penangkapan pencurian sepeda motor. Dalam kondisi babak belur, pelakunya tak berdaya setelah dihakimi warga. Sebelumnya pria ini membawa kabur sepeda motor warga yang dikunci kontaknya masih tergantung di Kampung Jati, Tambun Selatan. Namun korban memperkoki aksinya dan mengejar pelaku dengan sepeda motor lainnya. Dalam pelariannya, pelaku terjatuh setelah menabrak pejalan kaki. Ia pun akhirnya jadi bulan-bulan menasah. Beruntung patroli Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Yang punya motor, Ya. nah, karena itu yang perempuan itu jalannya agak ke tengah, ya itu dihajar di belakang. Oh, nabrak ini dia. Cewek itu. Namanya perempuan. Pelaku tadi berapa orang, Bang? Usai mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bekasi, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tambun Selatan guna diminta keterangan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Pemindahan ini usai terungkap Amarzoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amarzoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amarzoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial. Sementara di Palembang, polisi tangkap pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel. Polisi menangkap terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial. Para pelaku yang berjumlah 9 orang ditangkap di lokasi berbeda. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya plat nomor palsu serta airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Polisi kemudian meminta pelaku tunjukkan lokasi penyekapan korban yang merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya. Para korban menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Salah satu korban yang disekap berhasil kabur dan melapor ke polisi. Para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam hukuman 9 tahun. Penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi menangkap Febrianto, 22 tahun pelaku pembunuhan perempuan dalam kamar hotel di tempat persembunyiannya di Desa Sidumulyo, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi turut menyita sepeda motor milik korban yang dibawa kabur pelaku, sementara ponsel milik korban dibuang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kejadian bermula saat pelaku menghubungi korban, janjian via media sosial di sebuah hotel. Aktivitas pelaku dan korban sempat terekam CCTV. Usut punya usut, pelaku kesal dan sakit hati kepada korban lantaran tak sesuai dengan kesepakatan kencan. Waktu kencan belum habis, pelaku disuruh keluar dari kamar. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pelaku bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku ada rasa marah terhadap korban pada waktu mereka bersamaan di hotel tersebut. Demikian rekan-rekan. Sebelumnya Anti Puspitasari, 22 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi pakaian tidak lengkap tergeletak di lantai kamar hotel. Saat ditemukan tangan korban terikat sementara mulut tersumpal manset milik korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Amukan massa ini tak terbendung saat satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, tertangkap. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor korban dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di lokasi harus bersusah payah mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Warga yang geram terus melayangkan bogem mentah. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Aksi pencurian berawal saat pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik mendapati pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor hingga berteriak dan mengundang perhatian warga. Eksekutor pencurian berhasil ditangkap sedangkan jokinya melarikan diri. Karena pelakunya itu 2 orang yang kebetulan waktu masyarakat menangkapnya itu yang satu kabur, yang satu dia tangkap. Kemudian diserahkan kepada kita mengamankan, ya untung kita cepat datang.
Karena setelah kita datang sudah banyak yang memukuli, dari tempat kita amankan. Setelah itu kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Polisi menyita 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan 1 sepeda motor curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Tim Resmo Polres Pasuruan Kota menangkap salah satu pelaku pencurian motor di wilayah perkampungan kecil di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, polisi terpaksa menghadiahi timah panas usai sejumlah pelaku nekat berusaha kabur dan melawan saat diminta menunjukkan barang bukti motor curian di kebun warga. Kini, ketiga pelaku telah diamankan polisi. Masing-masing berinisial MS 39 tahun warga Grati, MH 27 tahun warga Wonorejo, dan M 36 tahun warga Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Aksi komplotan pencuri tersebut telah direncanakan sejak di dalam lapas. Modusnya, mereka mengincar rumah kos dan penginapan saat dini hari, memanfaatkan waktu sepi aktivitas. Hasil pemeriksaan kenal di dalam lapas ketika sama-sama menjalani hukuman. Kemudian ketika keluar di bulan Agustus, mereka ketemu dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum melaksanakan pencurian memakai sabu, kemudian baru berangkat. Saat mencuri, komplotan ini juga mengonsumsi sabu sebelum beraksi yang dipercaya menambah keberanian dan stamina tubuh. Dari hasil penyelidikan, terdapat 13 lokasi pencurian di wilayah Pasuruan Kota. Kini, ketiganya telah kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman 9 tahun penjara. Di Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah disabet dengan senjata tajam oleh temannya. Pelaku gelap mata setelah gara-gara ditegur merusak tanaman cabai milik korban. Rustam semua ya? Rustam? Ya. Ikut lah. Ikut pelakuna. Tim Satreskrim Polres Sidrap, Sulawesi Selatan menangkap seorang pekebun yang tega membunuh rekannya sendiri di sebuah rumah hutan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat melarikan diri usai membunuh korban di sebuah lahan cabai. Dari tangan pelaku, RN 31 tahun, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan menghabisi nyawa korban. Motifnya, pelaku nekat membunuh hanya karena tersinggung, ditegur oleh korban setelah menginjak tanaman cabai milik korban. Tersangka mau untuk memperbaiki, namun tersangka juga menerima kata-kata yang kurang baik dari korban, sehingga itu yang memicu kemarahan dari pelaku atau tersangka untuk melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Kasus dugaan penganiayaan siswa yang ketahuan merokok di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten berakhir damai. Pihak keluarga ataupun pihak orang tua sepakat mencabut laporan polisi untuk kepala sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria akhirnya bertemu dengan orang tua siswa Tri Indah Alesti di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam pertemuan ini keduanya sepakat berdamai yang ditandai dengan penandatanganan dokumen serta pencabutan laporan polisi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banten menyatakan setelah kasus ini berakhir damai, pihaknya akan memberikan bimbingan konseling dan pendampingan psikologis untuk para siswa. Antara kedua belah pihak memang sudah betul-betul saling memaafkan dan saling menyadari dan kemudian saling introspeksi. Dan yang ketiga, karena memang pada hari Jumat kemarin sudah ada pelaporan ke polisi, maka dengan apa yang tadi ditandatangani oleh kedua belah pihak, laporan ke polisi itu bisa ditarik. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok. Selain itu, Gubernur juga mengaktifkan kembali jabatan kepala sekolah Dini Fitriani yang sempat dinonaktifkan.
Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Demi konten di media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Namun naas karena tak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Dua pelajar yakni Septian Wahyu Ramdhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus. Keesokan harinya warga desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengevakuasi satu pelajar yang diketahui bernama Septian Wahyu Ramdhani, 16 tahun, warga Kelurahan Tegal Sari. Usai dievakuasi, korban dibawa ke mobil jenazah dibawa ke RSUD Kardina Tegal. Bambu, Pak, narik. Berapa orang Pak tadi Pak yang narik Pak? Yang narik pertama saya sendiri, akhirnya dibantu sama orang-orang. Susah Pak tadi Pak evakuasinya Pak? Ya, susah nggak susah sih, istilahnya Bang pakai kayu ditarik kan, ada lepas, ada. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet menyisir alur sungai dan melakukan penyelaman untuk mencari korban lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah digagalkan petugas. Sementara itu 3 ekor harimau Sumatera muncul di kebun warga membuat resah petani. Inilah rekaman saat petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat Air Asia tujuan Singapura. Petugas menangkap 4 pelaku penyelundupan 172.000 benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Pelaku diantaranya 2 laki-laki dan 2 perempuan berinisial MR, PA, SA, dan DO. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura pada 23 September lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan ratusan ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, benih-benih lobster tersebut dapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Dengan pesawat Air Asia, ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai ada 8 koper ya, yang dibawa oleh 4 penumpang. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Geger, 3 harimau Sumatera muncul di perkebunan warga di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga mengaku melihat binatang langka dilindungi itu pada dini hari. Beberapa petani juga menemukan jejak kaki besar milik satwa buas itu. Kemunculan harimau membuat petani tak berani ke kebun dan menghentikan aktivitas di ladang. Seiring dengan itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar meminta warga untuk selalu berhati-hati. Dari temuan di lapangan, harimau tersebut diduga baru saja melahirkan. Hal itu terlihat dari adanya bekas cakaran kecil di sekitar area kebun. Itu kami dari petani kebun memang agak meresahkan juga Pak. Was-was juga Pak. Jadi kemarin dari Bapak DPKSDA supaya aktivitas perkebunan untuk dihentikan sementara Pak. Kami menunggu informasi selanjutnya Pak. Jadi harapan kami supaya masalah ini segera supaya masyarakat bisa aktivitas kembali Pak. BKSDA menurunkan tim khusus untuk menangani konflik manusia dan satwa. Hingga saat Kamis malam, tim masih memantau secara intensif menggunakan jebakan kamera dan jejak lapangan. BKSDA juga terus mengupayakan penanganan yang humanis seperti dengan bunyi-bunyian agar harimau dapat kembali ke habitat alamnya tanpa menimbulkan konflik. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.